Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang penuh keberkahan ini, yang merupakan sa'ah ta'arrud li nafahatillah lil arzaq al batiniyah, yang mana dikatakan oleh para ulama waktu antara asar hingga maghrib adalah waktu untuk menjaring anugerah batin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada anugerah yang zahir berupa rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Apa rezeki yang batin tersebut? Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, sifat khusyuk, sifat takut kepada Allah, sifat berharap kepada Allah, sifat zuhud, sifat wara', sifat tawakal, sifat sabar, sifat syukur, yang mana ini merupakan magamatil yaqin wa ahwalil yaqin, yang mana ini merupakan rezeki batin yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan sifat mulia tersebut kepada kita sekalian. Ilmu kalau bukan untuk mencapai itu semua, lantas buat apa? Kita hadir majelis kalau bukan untuk meraih anugerah tersebut, lantas buat apa? Kita dekat kepada para ulama, cinta kepada para ulama, meneladani Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau tidak membuahkan sifat-sifat mulia yang semacam itu, lantas apa gunanya? Rasulullah bersabda di dalam hadis, "Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayat, maka dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Taala yang mana Allah Taala pilihkan kita di saat yang mulia ini untuk hadir di rumahnya Allah. Di rumahnya Allah agar kita lebih dekat dengan anugerahnya Allah, agar kita lebih dekat dengan hidangannya Allah, agar kita lebih dekat dengan ajarannya Allah. Hidangannya Allah, jamuannya Allah, anugerahnya Allah adalah di dalam kita bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab yang mulia, mengambil hidayat-hidayat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan yang semacam ini diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Perjalanan yang menjadi mukjizat yang abadi, perjalanan yang agung. Allah Ta'ala mengabadikan kisah perjalanan ini di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah, maha mulia Allah yang memperjalankan hambanya dari masjid Al-Aqsa ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari masjid menuju masjid. Subhanallah. Apa yang dicari dalam perjalanan tersebut? Tidak disebut dari Mekah ke Baitul Maqdis, tidak disebut dari Hijaz ke Palestina, tetapi yang disebut dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk memberikan gambaran kepada kita perjalanan itu perjalanan masjid, bukan perjalanan bisnis, bukan perjalanan politik, bukan perjalanan kampanye, bukan perjalanan duniawi, perjalanan masjid, perjalanan sujud, perjalanan ibadat, perjalanan ilmu, perjalanan untuk mencari apa yang ada di sisi Allah, bukan dunia yang dicari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Orang kalau dari masjid ke masjid mau apa? Apa dia di masjid mau dagang? Bukan. Apa dia di masjid mau bergosip? Bukan. Masjid bukan tempatnya gosip zaman dulu. Apa dia di masjid mau kampanye? Bukan. Masjid bukan tempatnya kampanye zaman dulu. Apa dia mau cari dunia di masjid? Bukan. Tetapi dia mencari akhirat. Masjid rumahnya Allah. Orang ke masjid mau cari siapa? Mau cari Allah.
Masjid rumahnya Allah. Orang ke masjid mau cari Allah, bukan cari yang lain. Mau cari orang-orang yang dekat dengan Allah. Bahkan gunanya masjid fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataghallabu fihi al-qulubu wal absar. Di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk diangkat, dikumandangkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat orang-orang mulia yang mana kerjaan mereka bertasbih di pagi hari dan di sore hari. Siapa? Rijal. Mereka adalah manusia perkasa. Perkasa karena punya apa? Punya harta baru disebut perkasa? Tidak. Perkasa karena punya tahta, perkasa karena punya masa? Tidak. Perkasa karena kesibukan duniawi mereka tidak membuat mereka lalai dari sholat. Kesibukan duniawi mereka, bisnis mereka, dunia mereka, pencarian mereka terhadap harta enggak membuat mereka lalai dari zikir, dari sholat, dari senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafun yawman tataghallabu fihi al-qulubu wal absar. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang-orang yang mulia tersebut. Rijalun yuhibbuna ayyatadhahharu. Lihat berapa ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang masjid, rumah Allah, tetapi yang disebut rijal, rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar manazil khair sa'adah likullin nas qa'dah mahabbatuhum sa'adah ala ya bakhat man zarahum bisidq wandar ilaihim mu'tanikul matlubuh tayassar. Ketika bicara tentang masjid, Allah Ta'ala berfirman rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ketika berbicara tentang masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijal. Fihi rijalun yuhibbuna yatadhahharu. Masjid yang dibangun atas dasar pondasi taqwa lebih berhak untuk kau berdiri di dalamnya. Min awwali yawmin, min awwali yawm, dari hari yang pertama dibangun atas pondasi taqwa. Ada apa gerangan di masjid tersebut yang diperintahkan Rasulullah untuk berdiri di dalamnya, untuk sholat di dalamnya? Ada siapa? Fihi rijal. Di dalamnya ada manusia-manusia perkasa. Apa keperkasaan mereka? Pandai berkelahi, pandai bergulat, pandai mengganggu, menindas? Bukan. Tetapi mereka perkasa karena rijal yuhibbun ayyatahharu. Manusia-manusia hebat. Kenapa hebat? Karena mereka gemar bersuci. Gemar bersuci. Bersuci bukan cuma sekedar bersuci zahir saja, zahir dan batin. Bersuci hati dari kedengkian, nggak kenal benci sama orang, nggak kenal dengki sama orang, nggak kenal mencaci, nggak kenal memaki. Masjid tempatnya orang-orang suci ini. Mereka lah yang mensucikan masjid, bukan menodai masjid dengan yang haram, dengan kedengkian, dengan kebencian, dengan provokasi, dengan cacian, dengan makian, dengan prasangka. Waliyadzubillah min dzalik. Rijal yuhibbun ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Karena mereka cinta bersuci, Allah yang Maha Suci cinta kepada mereka. Allah yuhibbul mutahhirin. Disebutkan profesi orang masjid. Mereka bersuci dan mensucikan. Bersuci dari kotoran-kotoran zahir dan batin. Mensucikan masyarakat dari kotoran zahir dan batin. Orang masjid mensucikan masyarakat. Ayo bersucilah kalian. Mensucikan orang dari kedengkian, mensucikan orang dari perpecahan, mensucikan orang dari kebencian, dari putus silaturahmi, dari durhaka. Mensucikan mereka dari itu semua.
Bukan orang masjid ngajarin orang putus silaturahmi, ayo membenci, ayo mendengki, ayo ribut, ayo berantem. Itu bukan orang masjid, itu orang kakus kayak begitu ya. Masjid rumahnya Allah, wallahu yuhibbul mutahhirin, bukan mukaddirin, bukan muwassikhin, bukan mulattikhin. Allah nggak suka dengan pengotor, orang yang ngotorin hati. Walidzalik majalis orang-orang dulu tuh, ketika orang-orang hadir hatinya kotor, hadir majelis keluar hatinya bersih, hadir majelis hatinya penuh kedengkian, pulang hatinya penuh cinta dan kasih sayang. Hadir majelis dia mutuskan silaturahmi, pulang majelis sambung silaturahmi. Subhanallah, ini yang kita kenal dari sejak zaman dahulu. Sehingga perjalanan masjid, dari masjid ke masjid, perjalanan ibadat, perjalanan kesucian, perjalanan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan masjid tersebut, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memang sholat di Masjidil Aqsa pahalanya berapa sih? Berapa? Di Masjidil Aqsa, as-sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaat seperti 500. Di Masjidil Nabawi 1 rakaat seperti 1000. Adapun di Masjidil Haram 1 rakaat seperti 100.000. Beda jauh, ini 100.000, di sini cuma 500. Kenapa keluar dari tempat yang 100.000 menuju tempat yang cuma 500? Ada apa? Ada apa? Tunggu dulu. Barakna haulahu. Cari berkah. Di Masjidil Aqsa juga ada berkah. Masjidil Haram berkahnya banyak, tapi di Masjidil Aqsa juga ada berkah. Terkadang di sungai ada hal yang tidak akan engkau temukan di lautan. Dan mukmin nggak pernah kenyang dari keberkahan. Cari selalu keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada Sayyidina Ayyub. Itu ketika beliau lagi mandi, Nabi Ayyub yang kaya raya itu, tahu-tahu Allah taala kirim kepada dia seekor belalang terbuat dari emas. Subhanallah, yang bisa menghidupkan segala sesuatu. Dan terbang belalang itu hinggap, meloncat dari kanan ke kiri, dari daun ke ranting. Belalang terbuat dari emas. Ayyub melihat begitu, dia keluar dari sungai, dia kejar belalang tersebut, dia ingin mengambilnya. Dia punya harta emas bertonton, tapi ada apa mencari belalang? Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Ayyub, ya Ayyub, alam ughnika an hadha. Bukankah kamu sudah saya bikin kaya, nggak perlu lagi kepada emas yang cuma berapa gram doang dalam tubuh belalang itu? Maka Nabi Ayyub bilang, "Na'am, bala, ya Rabb, tentu saja engkau sudah berikan aku kekayaan, walakin la ghina li an barakatik." Saya nggak pernah merasa kenyang dari keberkahanmu, bukan emasnya, tetapi ini adalah mukjizat, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya kejar, berkah. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan emasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang dicari di Masjidil Aqsa? Perjalanan sholat. Perjalanan sholat untuk ngasih tahu kepada kita, ini Masjidil Haram, jalan ke Masjidil Aqsa. Agar kita jalan dari rumah kita pergi ke masjid, hadir sholat 5 waktu di masjid. Wa kan al-imam ala arif billah mufti diyar Hadramiyah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahib Fatawa Bughyah Mustarsyidin. Beliau lebih dari 40 tahun tidak datang waktu sholat, melainkan nggak masuk waktu sholat, melainkan dia sudah dalam keadaan berwudu, dan dia sudah berada di masjid, dan dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Selama 40 tahun nggak pernah luput sekalipun juga. Hadal istiqamah. Mau bangga, bukan bangga punya harta, punya tahta, punya pengikut. Mau bangga, kebanggaan yang semacam ini, limithli hadza falyamalil amilun. Beramal dengan semacam ini, berbangga seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Ini kebanggaan yang sebenarnya.
bukan berbangga punya harta banyak, punya ini, punya itu, tetapi berbanggalah ketika orang alhamdulillah 40 tahun nggak pernah luput jamaah, alhamdulillah 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, alhamdulillah 40 tahun nggak pernah ketinggalan qiyamul lail, tahajud, alhamdulillah 40 tahun nggak pernah ketinggalan siwak, alhamdulillah 40 tahun nggak pernah ketinggalan witir, alhamdulillah 40 tahun nggak pernah ketinggalan duha. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau bilang, ma alimtu anni mundu agaltu ma alimtu anni taraktu salatul duha wa salatul witir alal kamal. Sejak saya bisa mengingat, saya nggak pernah ingat kalau saya pernah meninggalkan salat duha dan witir secara sempurna. Duha witir sempurnanya itu 8 gila 12. Adapun witir sempurnanya adalah 11 rakaat. Nggak pernah saya tinggalin itu semua, kata Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada Imam Abdurrahman masyhur, nggak masuk waktu salat melainkan dia udah di masjid dalam keadaan bersuci. Dia yang azan, sebab orang yang azan adalah yang paling mengerti waktu. Wahadal imam ahli falak, dia bikin tagwim jadwal salat untuk 100 tahun. Imam Abdurrahman masyhur, yang azan adalah yang paling mengerti waktu. Dan yang qomat itu bukan haknya orang, haknya muadzin. Jadi kalau ada orang mau qomat, izin dulu kepada yang azan. Itu azan, dia yang azan, masa qomatnya dicuri oleh orang? Izin dulu. Sebab qomat punya muadzin. Dan muadzin mau qomat dengan perintah imam. Dengan perintah imam. Walaupun punya dia, tetapi dia harus minta izin kepada imam ketika dia mau qomat. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun yang jadi imam, agra'uhum ay a'lamuhum, yang paling berilmu, yang paling faqih, yang paling ngerti, dia yang berhak menjadi imam. Dan ini semua kriteria pada diri Al-Habib Abdurrahman al-Masyhur. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Imam ahli para ulama di zamannya radhiyallahu anhu warḍah. Wa kana al-imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang biasa kita baca tuh, Aqidah Sakran, Wirid Sakran. Hadal Imam Syekh Ali. Syekh Ali, Syekhul Mahya'i, Ibn al-Imam Abi Bakar Sakran. Hadal Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, itu beliau tidak datang waktu sholat, melainkan kana yaghtasil li kulli fardhah. Setiap sholat fardu bukan lagi wudu, mandi. Ta'ziman lillah, ta'ziman lis-shalah, sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah, pengagungannya kepada salat. Tiap masuk waktu salat dia mandi, likulli fardhah. Untuk setiap salat beliau mandi. Radhiyallahu anhu warḍah. Wa'azzim, mengagungkan perkara salat. Karena al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah, Imam Junaid bin Muhammad, beliau ini dia imam tasawuf, dan beliau ini seorang ulama besar, dan beliau seorang saudagar, tetapi saudagar yang hebat. Kesibukan duniawi dia nggak membuat dia lalai dari Allah. Dan terus terang, jarang pebisnis yang mana ingat kepada sholat, ingat kepada ibadat, itu biasanya itu belakangan, kecuali di Banjar, kecuali di Kalimantan Selatan. Tempat lain nggak ketemu yang seperti begini. Orang Banjar yang jualan berlian, yang jualan batu bara, yang jualan minyak, yang jualan ini dan itu, yang kontraktor. Tapi buat sama agama luar biasa, nggak ada duanya dibandingkan orang-orang lain, saudagar-saudagar lain yang ada di luar tempat lain. Terus terang, jujur, subhanallah. Doyan masjid, doyan majelis, doyan maulid, dan ini semuanya adalah tahu jasa didikan siapa? Didikan guru-guru kita dahulu. Dari zamannya Tuan Guru Kiai Badruddin, Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Masya Allah, yang mengenalkan kepada kita maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baca maulid tiap waktu, tiap saat, siang, malam, sampai kadang ada orang meninggal tetap baca maulid juga, nggak jadi masalah, alhamdulillah. Nggak jadi masalah, isinya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil dikatakan bahwasanya Imam Junaid bin Muhammad, beliau ini punya toko
jualan kristal. Dia jualan tuh di pasar. Tiap hari ketika dia pergi ke pasarnya itu, dia buka kedai, kemudian ditutup dulu dengan tirai. Dia gelar sejadah di dalam tokonya, dia sholat di waktu duha, nggak banyak, cuma 300 rakaat. Setelah itu baru dia buka tirainya, dia berdagang. Orang beli, belanja di situ kepada Al-Imam Junaid. Hadal Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Ta'ifah adalah seorang wali besar, ulama besar, pebisnis besar. Tapi nggak pernah ketinggalan sholat jamaah seumur hidupnya. Bayangin, di tokonya aja sholat sunnahnya 300 rakaat. Di masjid kita belum tentu ada yang sholat sunnah 300 rakaat dalam satu hari. Makanya dibilang sugul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya kaum muslimin bagaikan musallanya orang-orang yang sholat. Pasar mereka bagaikan tempat sholat. Hadal Imam Junaid, satu kali ada orang datang mau beli barang. Pas dia udah mau siap-siap mau sholat zuhur, belum azan masih beberapa menit lagi. Datang ini orang, saya mau beli kristal, saya mau borong yang banyak. Bilang, saya mau ke masjid, nanti aja pulang sholat. Sebentar kan masih belum azan, sebentar aja, sebentar. Akhirnya ditunggu. Dia pilih mau yang mana. Hingga akhirnya udah deket azan, dia bilang, sudah, saya mau tutup. Bilang, enggak, sudah, saya mau beli ini barang-barang saya. Maka Imam Junaid bilang, ini menunda saya ketinggalan azan di masjid. Apa yang dia lakukan? Mana barang yang kamu ini? Dia banting tuh barang kristal, dipecahkan. Begitu. Ini barang bawa sial, membuat saya telat ke masjid. Ini barang bawa sial, membuat saya telat ke masjid. Saya nggak mau jual sama kamu. Kamu bukan manusia, jangan-jangan kamu setan yang membuat saya telat dari masjid. Syekh Al-Habib Umar bilang, sampai orang dulu ta'zimnya kepada masjid, kepada sholat. Begitu dengar panggilan azan, dia lagi memecahkan kayu bakar, membelah kayu bakar. Udah diangkat tangannya mau belah kayu bakar, tahu-tahu dengar azan, apa yang dia lakukan? Ini tangan udah di atas, kayu bakar sudah siap, tinggal dipotong saja. Enggak, dia lanjutkan. Dia taruh kayu bakarnya kemana? Dia lempar ke belakang. Taruh di belakang. Bilang, taruh aja di depan. Enggak mau, nanti sekalian memecah kayu bakar tersebut. Setelah azan, tidak ada kesibukan apapun melainkan menuju sholat. Itu ta'zim mereka kepada sholat. Orang kalau sudah mengagungkan masjid, mengagungkan sholat, memprioritaskan sholat, maka hidup dia diprioritaskan oleh Allah Ta'ala. Dikatakan oleh Habib Muhsin bin Alwi Segaf, ma bin nas illa sholatuhum. Apa yang menimpa manusia sekarang ini ya karena sholatnya mereka. Sholatnya bagus, mereka ditimpa dengan hal yang bagus. Tapi kalau sholatnya berantakan, hidup orang tersebut berantakan. Sholatnya telat, dibikin segala sesuatu, rezekinya telat, bisnisnya telat, kontraknya telat, bayarannya telat, semuanya dibikin telat. Tapi barang siapa yang bersegera, maka segalanya disegerakan oleh Allah bagi orang tersebut. Segala kebaikan dianugerahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Dan mereka, karena Imam Abdullah bin Abdul Haddad, sebagaimana dalam Tathbitul Fuad Al-Hasawi menyebutkan, dan juga bin Sumaid menyebutkan di dalam Manaqib Al-Imam Al-Haddad, dikatakan beliau paling tidak suka ketika keluar dari rumah menuju masjid ada orang ngajak ngobrol. Ketika masuk waktu sholat, dia jalan dari rumahnya menuju masjid mau sholat, nggak mau diajak ngobrol. Sampai beliau bilang, yang punya hajat, yang punya urusan, yang mau bicara apapun pembicaraan dia, tunda sehabis saya sholat. Jangan dia ngomong pas saya lagi jalan menuju sholat. Jangan ngajak saya ngobrol ketika saya jalan menuju sholat. Saya mau jalan menuju sholat, hati saya penuh ta'zim kepada Allah, nggak mau dicampuri, diracuni dengan pikiran duniawi apapun juga. Selesai saya sholat, keluar dari masjid, silahkan yang mau berbicara kepada saya. Sampai demikian beliau bilang. Hingga ketika beliau masuk ke masjidnya dalam keadaan mengagungkan Allah, beliau takbir menjadi imam, Allahu Akbar. Yang takbir bukan cuma lidahnya doang, hatinya juga. Itu tembok mihrab retak, terbelah, diperbaiki. Berapa hari kemudian dia sholat lagi di situ, takbir lagi, retak lagi.
Syekhana Al-Hayy Umar bilang itu retaknya bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali diperbaiki. Sampai orang tua dulu tuh sebelum direnovasi itu masjid, mereka masih bisa ngelihat bekas retakan di mihrab yang biasa dipakai oleh Imam Abdullah bin Abi Haddad, ta'zim kepada Allah Ta'ala. Wa kana Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau kalau mau salat, dalam riwayat juga Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain, ketika ambil wudu mau salat itu sampai gemetar, wajahnya pucat, menguning. Ditanya, ya Imam, kenapa? Kamu sakit? Dia bilang, bukan sakit. Atadrun baina yaday man sa'gum. Tahukah kamu sesaat lagi di hadapan siapa gerangan aku akan berdiri? Itu yang membuat aku gemeteran, menjadi pucat dan ketakutan. Bentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pejabat sekarang kalau dipanggil oleh KPK udah gemeteran. Ya kan? Berapa banyak orang sekarang, dipanggil ke kantor polisi sekarang juga. Waduh, diintrospeksi, salah dia apa? Dosa dia apa? Tapi kita dipanggil menuju sholat, biasa aja ketemu Allah Ta'ala. Biasa aja, berasa nggak punya salah, nggak punya dosa. Bagaimana orang begini masuk sholat, ketika dia sholat bakal dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau bilang, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-ubudati asra. Setiap sholat di mana hati seseorang tidak hadir bersama Allah dalam sholat tersebut, itu sholatnya lebih dekat ke dosa, kepada hukuman daripada kepada pahala. Perbaiki sholat kita. Sayyidina Ibrahim, beliau punya cita-cita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-citanya beliau? Beliau mengatakan di dalam doa munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Hingga beliau bilang, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sayyidina Ibrahim ketika baca doa ini, usianya udah lanjut, udah sepuh, baru punya anak. Punya anak Nabi Ibrahim, kemudian bertahun-tahun kemudian setelah sekian lama punya anak Sayyidina Ishaq. Usianya Nabi Ibrahim udah lanjut saat itu. Terus Nabi Ibrahim ketika punya anak Ismail atau Ishaq, beliau bilang, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Selama ini beliau salat, selama ini beliau ibadat, tapi usianya udah sepuh, udah lanjut, beliau doa, apa hajatnya kepada Allah? Ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan salat. Itu cita-cita beliau. Walaupun usia kamu sudah 90 tahun, perbaiki sholat kamu. Walaupun usia kamu 200 tahun, perbagus sholat kamu. Perbagus, tingkatkan sholat kamu. Dan beliau bilang, bukan cuma diri dia, wa min dzurriyyati, saya juga pengen punya keturunan yang mendirikan sholat. Ada orang, saya mau punya keturunan yang jadi gubernur, saya mau punya keturunan yang jadi bupati, saya mau punya keturunan yang punya tambang batu bara, tambang minyak, tambang emas, tambang berlian. Nabi Ibrahim bilang, enggak, saya mau punya keturunan yang mendirikan sholat. Yang mendirikan sholat. Apa susahnya hal yang semacam ini? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang kalau udah sholatnya beres, semua urusannya beres. Perbaiki sholatnya kita, ibadatnya kita, khusyuknya kita. Usia udah berapa tahun kita dalam Islam? 10, 20 tahun, hidup 30-40 tahun dalam Islam, masih belum bisa khusyuk dalam baca Fatihah. Baca Fatihah ini kita masih gagal. Berapa banyak, berapa lama kita hidup dalam Islam, bacaan tasyahud kita masih gagal. Sampai sekarang nggak tahu apa artinya tasyahud, apa maknanya tasyahud. Cari tahu apa maknanya tasyahud. Sampai sekarang belum tahu arti dan makna surat Al-Fatihah. Cari tahu maknanya apa. Masuklah sholat, cari kelezatan sholat, kenikmatan sholat. Cari kelezatan dan kenikmatannya. Temukan cita rasanya. Sampai dulu tuh para ulama, Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sekran wa ghairuh, itu beliau kalau udah sholat sunnah,
dia los kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu beliau masih memperhatikan gerbong yang di belakang. Tapi kalau sudah sholat sunnah, los sholat sunnahnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat sholat sunnahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani tiap malam 1000 rakaat. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tiap malam 1000 rakaat. Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi tiap malam 1000 rakaat. Ukathir Rabi'ah Adawiyah tiap malam 1000 rakaat. Banyak di antara para wali-wali besar tiap malam 1000 rakaat. Kalau udah sholat sunnah, los sholat sunnahnya. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran pun kalau udah sholat sunnah, udah tenggelam dalam sholatnya, lupa sama sekitar. Sampai terkadang tuh dia siapkan muridnya khusus, kalau saya udah rukuknya kelamaan, ingetin saya mau tahajud sampai selesai witirnya. Ya, bukan baru rakaat pertama nggak selesai keburu adzan subuh saking lamanya. Jadi ingetin saya. Dia sholat sunnah, kalau udah rukuknya kelamaan, itu muridnya bilang, ya Ustadz, i'tidal. Dia sadar, dia berdiri i'tidal. I'tidalnya udah mulai kelamaan, sujud. Dia sujudnya udah terlalu lama, diingatkan untuk bangkit. Begitu Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu beliau kalau sudah waktu tahajud malam, habis sholat isya, dia lihat kanan kiri, ini malam menunya apa? Ya kan orang biasanya malam ini makan apa? Tapi beliau setiap malam beliau mencari menu yang baru. Malam ini menunya al-lailah lailatul ruku'. Ini malam adalah malam untuk ruku'. Menu malam ini ruku'. Maka beliau takbir, sholat baca surat ala kadarnya, beliau ruku' dan tidak bangkit dari ruku'nya melainkan menjelang subuh. Besok malamnya dia berpikir lagi, malam ini apa menunya? Al-lailah lailatus sujud. Malam ini adalah malam untuk bersujud. Dia sholat, berdirinya sebentar, rukuknya sebentar, begitu sujud tidak bangkit dari sujudnya melainkan menjelang subuh. Keesokan harinya al-lailah lailatul qiyam, ini malam untuk berdiri. Dia berdiri baca Quran full sampai subuh. Radhiyallahu anhu warda. Dilempari oleh anak-anak kecil, ngelemparin batu beliau. Beliau bilang kepada anak-anak tersebut, wahai anak-anakku, kalau kalian mau lemparin saya boleh lempar, tapi satu, lemparnya jangan ke kaki saya. Badan saya lemparin tapi jangan kaki. Kenapa? Sebab saya malam ini saya mau tahajud sambil berdiri. Kalau kaki saya luka, saya nggak bisa berdiri, pahalanya kurang. Saya mau tahajud sambil berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau lemparin saya, mau maki saya, nggak ada urusan. Mereka orang-orang yang udah sibuk sama sholat, sibuk sama Allah, nggak peduli sama omongan orang. La bil madah tafrah, wala tat'ab min adzam. Jangan girang kalau dipuji, jangan marah kalau dimaki. Kenapa? Sibuknya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sibuk, nggak peduli dengan omongan manusia, nggak peduli sama gosip manusia, nggak peduli dengan apa yang ada. Nggak peduli sama umat Islam. Kata siapa? Umat Islam ditolong berkat mereka. Musibah diangkat berkat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi, inni la'ahumu bi'adzab ahlil ard. Aku sudah tekad akan menurunkan azab kepada penghuni bumi. Falamma ra'aitu ummara baiti. Ketika aku menyaksikan orang-orang yang memakmurkan masjidku, ditangguhkan azab berkat mereka. Wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga adalah wal mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang beristighfar sebelum subuh. Ketika aku melihat tiga orang ini yang makmurkan masjid, yang beristighfar sebelum subuh, yang saling mencintai karena Allah, karena tiga mereka ini ditangguhkan azab, diangkat azab dari penghuni bumi. Berkat mereka diangkat azab. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini Allah Ta'ala jauhkan negeri kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, disucikan hati kita dari kotoran dan dari sifat yang tercela, dijadikan kita saling mencintai satu sama lain karena Allah Ta'ala, diberikan kepada kita sekalian istiqamah di dalam sholat, istiqamah di dalam siwak,
istiqamah di dalam takbiratul ihram, istiqamah di dalam al-fatihah, istiqamah di dalam rukuk dan sujud, istiqamah di dalam kehadiran hati kita, istiqamah di dalam tahajud kita, istiqamah di dalam menutup aurat kaum wanita kita, istiqamah di dalam menjaga mata dari yang haram, istiqamah dalam menjaga lidah dari yang haram, diberikan kita istiqamah di dalam menjaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan dan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala sucikan hati kita dari nifaq, dari kemaksiatan, dari prasangka buruk, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum muslimin, dijauhkan kita dari virus yang zahir, yang batin, dari penyakit zahir dan batin, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita sekalian, dan ketika kita meninggal dunia diwafatkan dalam iman, dalam Islam, birahmatika ya arhamar rahimin, dan Allah taala angkat derajat para guru-guru kita, bil khusus al-marhum wal maghfur Syekh Zaini bin Abdul Ghani, dan juga segenap para ulama, para aulia, para salihin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa walidina wa walidikum adim rayat ad-dinil qawim fi jamil aqtari mansyurah ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'mura ma'nan wa surah ikshif Allahumma kurbat al-makrubin ibuddi dain al-madinin ighfir lil mudhnibin taqabbal tawbat at-taibin wanshur rahmatak ala ibadikal mu'minin ajma'in واكفي شر المعتدين والظالمين أبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأوطار أيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار برحمتك يا كريم يا غفار اجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا اجعلنا في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا اجعلنا في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحوز المكين من الذنوب والخطايا أدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك دائمين إذا توفنا مسلمين مؤمنين اختم لنا منك بخير أجمعين صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.